Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani, NIM 121169092. Saya berasal dari kelas 3C AKS. Baiklah, di sini saya akan mereview makalah fikih dari kelompok 1 sampai 8. Yang pertama yaitu kelompok 1. Pengertian fikih. Kata fikih dalam bahasa Arab berasal dari kata fakihah, yafqahu, fikhan, yang bermakna mengerti atau memahami. Secara etimologi, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsil. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua golongan, yaitu sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau diperselisihkan. Sumber hukum Islam yang muttafaq diantaranya Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sumber hukum Islam yang mukhtalaf seperti istisan, maslahah, musalah, istihab. Kelompok 2 yaitu pengertian taharoh. Taharoh menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah syara, taharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, taharoh juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperbolehkan sholat, berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Macam-macam taharah. Taharah terdiri dari taharah hakiki atau najis, dibagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah adalah najis yang ringan, najis mutawasitoh yaitu najis sedang. Yang ketiga, najis mukhalazoh adalah najis yang berat. Yang kedua yaitu taharah hukmi atau hadas. Taharah hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Kelompok 3 yaitu tata cara wudhu, mandi wajib, dan praktek taharah. Pengertian wudhu. Wudhu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudhu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melaksanakan sholat atau ibadah. Tata cara wudhu. Yang pertama, membaca bismillah dan dilanjutkan dengan membasuh tangan 3 kali. Yang kedua, membersihkan mulut dengan berkumur-kumur 3 kali. Yang ketiga, membersihkan hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh muka 3 kali, lalu membacakan niat, yaitu nawaitu wudu'a lirofil hadasil asrori fardol lillahi ta'ala, yang artinya yaitu aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya yaitu membersihkan tangan kanan dari ujung jari sampai siku 3 kali. Selanjutnya membersihkan tangan kiri dari ujung jari sampai siku 3 kali. Selanjutnya mengusap kepala 3 kali. Dan yang selanjutnya membersihkan 2 telinga 3 kali. Selanjutnya membersihkan kaki kanan dari ujung kaki sampai mata kaki 3 kali. Dan membersihkan kaki kiri dari ujung kaki sampai mata kaki 3 kali. Dan dilanjutkan dengan doa sesudah wudhu, yaitu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadikas sholihin, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukannya. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba-hamba utusannya.
Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli bertobat, jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Yaitu pengertian mandi wajib. Mandi wajib merupakan kegiatan membersihkan diri dari hadas besar agar tubuh menjadi suci. Dengan begitu, umat muslim dapat melakukan berbagai ibadah dengan sah dan baik di hadapan Allah. Biasanya, mandi wajib ini dilakukan baik pria maupun wanita dalam keadaan junub. Penyebab dari mandi wajib yaitu keluarnya air mani, berhubungan seksual, haid, melahirkan, nifas, meninggal. Tata cara mandi wajib. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, cuci atau basuh kedua tangan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan kemaluan dan bagian tubuh lain yang dianggap kotor atau tersembunyi menggunakan tangan kiri. Misalnya saja seperti dubur, ketiak, pusar hingga sela-sela jari kaki. Keempat, kembali cuci kedua tangan baik cukup dengan bilas air atau dengan sabun. Lanjutkan dengan berwudu. Basuh rambut dan kepala dengan jari-jari basah yang sudah dicelup ke air. Guyur kepala sebanyak 3 kali. Siram tubuh secara merata dan guyurkan air dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mulai dari bagian kanan terlebih dahulu. Niat mandi wajib setelah berhubungan intim, yaitu nawaitu ghusla lirofil hadasil akbari minal janabati fardal lillahi ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari jinabah fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat mandi wajib setelah haid atau nifas. Nawaitu ghusla lirofil hadasil akbari minan nifasi farda lan lillahi ta'ala. Dengan menyebut nama Allah, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas fardu karena Allah ta'ala. Kelompok 4 yaitu pengertian sholat. Sholat atau yang berasal dari bahasa Arab yaitu as-sholah atau sholawa, merupakan salah satu jenis ibadah dalam agama Islam yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Secara bahasa, artinya doa. Karena sholat merupakan ibadah yang terdiri dari doa-doa. Lebih lanjut lagi, pengertian sholat adalah sebuah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan yang sudah ditentukan, mulai dari takbiratul ihram dan diakhiri menggunakan salam dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Syarat sah sholat yaitu ada 3. Pertama, suci badan dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat dengan pakaian yang bersih. 3. Mengetahui waktunya masuk sholat. Kelompok 5 yaitu sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih adalah sholat sunnah muakkad yang dikerjakan selama bulan Ramadan pada malam hari dengan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta agar terhindar dari api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, bulan Ramadan adalah bulan yang awalnya penuh rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan akhirnya adalah kebebasan dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Sejarah sholat tarawih. Pada suatu malam bulan Ramadan, Rasulullah SAW keluar menuju masjid untuk mengerjakan sholat malam. Lalu datanglah beberapa sahabat dan bermakmum di belakang beliau. Ketika subuh tiba, orang-orang berbincang mengenai hal tersebut. Pada malam selanjutnya, jumlah jemaah semakin bertambah daripada sebelumnya. Demikianlah seterusnya hingga 3 malam berturut-turut.
Pada malam keempat, masjid menjadi sesak dan tak mampu menampung seluruh jamaah. Akhirnya, sholat malam pada bulan Ramadan dikerjakan secara sendiri-sendiri. Kondisi seperti itu berlanjut hingga Rasulullah SAW wafat. Sejak saat itu, umat Islam di seluruh dunia menjalankan sholat tarawih setiap bulan Ramadan. Bacaan niat pada sholat tarawih yaitu usoli sunatan tarawihi ra'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Itu untuk 2 rakaat dengan berjamaah. Sedangkan sholat tarawih 2 rakaat dengan sendiri yaitu usoli sunatan tarawihi ra'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala, yang termasuk sholat sunnah rawatib menurut kesepakatan ulama. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Keutamaan sholat sunnah rawatib yaitu dijauhkan dari api neraka, 2 derajatnya diangkat oleh Allah, 3 lebih baik dari dunia dan seisinya, dibangunkan rumah di surga. Amalan yang sholat jenazah adalah sholat fardu kifayah yang dilaksanakan saat ada umat muslim meninggal dunia. Tujuannya untuk mendoakan mayit agar Allah berkenan mengampuni dan merahmatinya. Saat melakukan sholat, jenazah harus berada di hadapan kita. Lalu sholat dilaksanakan dengan 4 kali takbir serta diselingi doa dan sholawat. Cara merawat jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, memakamkan jenazah. Keutamaan sholat jenazah yaitu menyegerakan kebaikan bagi jenazah, mendapatkan berlimpah kebaikan, memberikan syafaat bagi si mayit. Tata cara sholat jenazah yaitu berdiri bagi yang mampu sebagaimana sholat-sholat yang lain. 2 takbiratul ihram, lapasnya ialah usolli ala hazal mayiti arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mengangkat tangan hingga sejajar telinga saat takbiratul ihram dan takbir-takbir yang lain. Meletakkan tangan di atas pusat dan dada. Membaca ta'awush dan surah Al-Fatihah dengan pelan. Jika makmum lebih dulu selesai dalam membaca Al-Fatihah, sebaiknya ia berdoa bagi si mayit. Takbir yang kedua yaitu membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dan yang lebih utama ialah dengan sholawat Ibrahim. Yang ke-8, takbir yang ketiga, berdoa khusus bagi si mayit minimal Allahumma firlaha warhamha. Bagi mayitnya sebelum balik maka sebaiknya doanya ditambah. Takbir keempat yaitu membaca doa Allahumma la tahrimna azroha wala tabtina ba'daha. Yang ke-10 yaitu salam. Caranya sama dengan salam pada sholat lain, hanya saja ditambah lapas wabarakatuh menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat mayat perempuan yaitu usoli ala hazil mayiti arba'a rakaatin fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah ta'ala. Niat mayat laki-laki yaitu li ala hazal mayiti arba'a takbiratin fardul kifayah makmuman lillahi ta'ala. Artinya saya niat sholat atas mayit ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya review dari makalah 1-8. Sekian, terima kasih.